Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, terkhusus rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak. Kami, ada saya Bu Muna, ada Bu Endra, dan Bu Kati akan melakukan wawancara kepada Bapak Wahyudi Winarta SAG selaku Kepala Sekolah SD Negeri Soropadan. Selamat pagi Bapak Winarta. Selamat pagi Ibu. Nah, kami di sini Ibu Kati, ya. Ibu Indrawati. Ya, sehat Bapak. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Ya. Sehat. Puji Tuhan, sehat semua. Kami di sini akan melaksanakan wawancara Bapak terkait bagaimana Bapak selaku kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Bisa kita mulai ya Pak ya? Baik, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Contoh kasus, misal ada seorang wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya, memaksakan anaknya untuk bersekolah di sini, sementara secara usia dan secara zona itu ada di luar. Itu menurut Bapak bagaimana dulu untuk mempertimbangkan itu adalah bujukan moral atau dilema etika? Ya, terima kasih. Seperti yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan dilema etika, terutama berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru sangat sering terjadi. Yang pertama, adanya kurangnya informasi masyarakat dari tata cara penerimaan peserta didik baru yang disampaikan oleh dinas melalui sekolah-sekolah. Nah, di sini banyak orang tua yang belum mendapatkan informasi secara lengkap. Salah satu contoh, orang tua yang kebetulan penduduk kota Surakarta, tetapi dalam zonasi yang berbeda, tetap menginginkan sekolah di sini. Salah satu contoh itu. Menurut aturan itu tidak diperkenankan. Kemudian juga ada orang tua yang mengikuti kepindahan yang mengikuti pindah tugas karena tugas dari kantor atau dari dinasnya. Anak-anak disertakan untuk pindah di Solo dan disekolahkan di sini. Tetapi dia secara dinas atau secara aturan itu bukan termasuk kriteria kepindahan yang dicatatkan di dalam yang termasuk di dalam kategori pindah seperti pegawai bank, kepala dinas dan lain sebagainya. Dia bekerja di swasta, tapi dia menginginkan sekolah di tempat ini. Terus cara mengatasinya juga yaitu diatasi perlu disampaikan atau nanti? Oh ya, bagaimana, monggo. Terima kasih Bapak. Mohon maaf untuk pertanyaan berikutnya Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak. Mohon maaf untuk yang kasus tadi sudah disampaikan oleh Bu Muna. Tadi di sisi lain Bapak untuk penerimaan peserta didik itu sesuai dengan juknis yang ada, tetapi di sisi lain juga orang tua itu sudah loyalitasnya tinggi Bapak untuk anak pertama dan kedua bersekolah di sekolahan ini, kemudian yang ketiga sebenarnya juga ingin memaksakan untuk di sekolah di sini, tetapi ternyata secara juknis tidak bisa. Terus bagaimana Pak? Terima kasih. Dalam hal mengatasi masalah, yang pertama, kami selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan lebih dari yang lain. Dalam hal ini misalnya, secara kemanusiaan, saya melihat anak ini memang betul-betul menginginkan sekolah di sini dan ada banyak kendala kalau memang anaknya tidak sekolah di sini dan orang tuanya bekerja berjauhan dengan anaknya. Maka dalam hal ini yang saya dahulukan adalah sisi kemanusiaannya, mendidik putra-putra
anak-anak Indonesia untuk bisa bersekolah secara wajar. Nah, tentu juga diharapkan tidak berbenturan dengan aturan mainnya. Ya, aturan mainnya kalau seperti itu tentu tidak serta-merta terutama yang yang penduduk Kota Surakarta, beda kecamatan, beda zonasi mau sekolah di sini, tapi tempat tinggalnya di sini walaupun administrasinya jauh di sana. Nah, ini saya juga berkonsultasi kepada dinas bagaimana caranya, dan yang terjadi nanti setelah semuanya dipenuhi, artinya siswa-siswa itu memang dari zonasi setempat itu sudah masuk semua, dan di sini masih ada porsi, ada apa duduk, tentu di penghujung kami akan menerimanya. Ya. Langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Bapak? Ya, langkah-langkah pertama kami harus menegakkan rule-nya dulu. Permainan gamenya seperti apa, aturan mainnya seperti apa dipelajari dulu. Yang kedua, aturan main itu disosialisasikan secara seluas-luasnya. Terus yang ketiga, mencoba melaksanakan apa yang menjadi aturan main itu di dalam penerimaan peserta didik baru. Misalnya tentang usia, kalau aturan main siswa kurang dari 6 tahun harus ada rekomendasi dari PLBPI misalnya, yaitu memang harus dicoba di aturan mainnya dilaksanakan. Setelah itu kalau ada rekomendasi memang itu diperkenankan, maka kami atau saya itu dengan senang hati menerimanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan zonasi. Kalau aturan mainnya tidak boleh, betul-betul tidak boleh, percuma kami mendaftar, tapi ternyata nanti terlempar ke zonasi terdekat sana. Gitu. Nah, oleh karena itu maka aturan main tentang zonasi juga diindahkan, ditaati, dan kemudian itu harus menjadi pegangan oleh semua pelaku atau panitia penerima peserta didik baru. Terus yang menjadi masalah seperti tadi, ada penduduk jauh dari zonasi tetapi domisilinya di sekitar sekolah ini, maka kalau mau menyekolahkan di tempat yang jauh, tantangannya orang tua pasti nanti keberatan karena harus mengalami kendala dalam jarak antara domisili dengan tempat sekolah anak. Dalam jangka pendek anak bisa diterima, tapi dalam jangka panjang nanti orang tua harus melakukan penertiban administrasi berkaitan dengan kependidikan. Gitu. Ya. Yang diambil. Itu. Terus ada kepindahan orang tua. Kepindahan orang tua kami diberi kuota 1. Tapi kalau ada 2 atau 3 barangkali di sekolah mengikuti kepindahan orang tua, itu ya menjadi catatan juga. Saya tawarkan dulu untuk sekolah-sekolah yang terdekat. Solusinya seperti itu ya Bapak. Ya, tawarkan dulu, beri solusi alternatifnya untuk sekolah-sekolah yang terdekat. Barangkali di sana ada, tidak bertabrakan dengan aturan main, tetapi toh di penghujungnya kalau memang nanti di SD Negeri Soropadan ini masih ada kursi, tentu kami juga tidak berkeberatan. Tapi semuanya itu harus berkonsultasi dengan atasan, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bagus sekali yang hal-hal langkah-langkah yang diambil Bapak nih Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu Pak? Jadi hal yang paling penting itu apa Pak? Ya, hal yang paling penting adalah memberikan pengertian, pemahaman tentang tata cara aturan main terhadap sesuatu hal. Yang kedua itu bagaimana aturan itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga itu menjadi komitmen
Yang ketiga menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan itu. Catatan-catatan lain di luar itu kami anggap itu sebagai temuan permasalahan. Itu. Oke, Pak. Kemudian Pak, mohon maaf untuk berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nggih Pak? Seperti tadi sebenarnya juga merasa kasihan mungkin nggih Pak kepada orang tua yang sebenarnya loyalitasnya sudah tinggi karena menyekolahkan anak-anaknya di sini, tetapi di sisi lain Bapak juga ingin Harus menegakkan aturan main, tetap ya. sesuai nggih aturan main itu Pak. Mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak. Ya, tantangannya kalau ada orang atau pihak orang tua atau barangkali ada isu-isu yang membuat orang tua itu tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Ya, dan ini juga sering terjadi. Nah, dulu kakaknya di sini, sekarang anakku di sini, kok nggak boleh? Dulu saya saja, orang tua saya saja sekolah, saya keluarga sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang bisa menjadi penghambat atas terlaksanakan aturan main. Itu ya, sikap tidak mau mengerti itu ya. Ya, atau dari orang tua, terus dari guru juga merasa terus diterima saja Pak, nanti itu urusannya belakangan gitu. Kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu ya. Mengubah kebiasaan, apalagi mengubah paradigma berpikir itu yang paling susah. Gitu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang Bapak jalankan? Kalau jadwal yang namanya masalah diselesaikan kapan, kita nggak tahu masalah datangnya kapan. Tetapi kalau memprioritaskan permasalahan, itu setiap kali ada masalah dan setiap kali ada masukan dari manapun sebagai masalah, maka kami harus senantiasa memprioritaskan, memilah dan memilih masalah mana yang harus segera diselesaikan. Masalah utama pembelajaran atau masalah berkaitan dengan kemanusiaan. Misalnya ada korban atau ada semacam kaitannya dengan kemanusiaan banyak, termasuk kesehatan. Ya, itu harus diprioritaskan yang utama dan pertama, baru kemudian melangkah yang formal. Ya, skala prioritas. Ya. Jadi Pak, terima kasih. Untuk berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh baik, berkaitan dengan pertanyaan panjenengan, apa yang memudahkan? Kami kepala sekolah itu sebetulnya tidak bisa apa-apa tanpa didukung oleh rekan-rekan semua. Saya punya kelompok sesama kepala sekolah dan juga punya satu unit organisasi namanya Sekolah Dasar Negeri Seropadan yang di dalamnya orang-orang yang punya kompetensi tertentu. Untuk menyelesaikan masalah, saya biasanya juga bertanya pada yang sudah punya pengalaman bagaimana mengatasi, dan saya selalu mencari gambaran solusi seperti apa yang perlu dilakukan. Selain saya juga belajar sendiri atau semacam mencerna apa yang terjadi untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena latar belakang cara mengatasi masalah itu tentu sangat berbeda-beda. Ada yang pokoknya aturan main ditegakkan, tapi ada yang sisi kemanusiaannya dijunjung tinggi. Gitu.
beda-beda ya Pak ya. Ya, begitu. Jadi ada yang membantu selama ini yaitu Ya, guru-guru dan guru-guru rekan sangat sama membantu teman. karena apa? Saya tidak bekerja sendiri, saya adalah sebuah unit organisasi, sebuah tim kerja, teamwork. Ya, begitu. Mereka dengan senang hati memberikan masukan-masukan yang positif, walaupun barangkali dari mana kita harus merumuskan, dari mana saya harus mengambil dari berbagai usulan itu, saya harus mempertimbangkan dengan baik. Ya, sangat menarik Pak perbincangan kita pada pagi hari ini. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal menangani kasus-kasus tersebut? Ya, kasus tidak bisa tidak ada. Setiap orang menghadapi kasus. Kasus ringan, kasus berat itu pasti ada. Masalah itu pasti ada. Nah, tentang bagaimana menanggapi kasus tidak ditanggapi ya jadi dilema, ditanggapi juga tidak begitu mudah. Maka saya selalu belajar tentang manajemen kasus. Bagaimana kasus itu dimanage supaya kasus itu yang sebetulnya kalau dipandang secara mata itu menjadi tantangan, tetapi kalau dikelola kasus itu bisa menjadi daya dukung yang luar biasa. Ya toh, ya gitu. Kalau ngajar anak yang pinter-pinter gampang ya. Gitu. Tetapi yang luar biasa kalau ada anak yang standarnya di bawah, tetapi yang bermasalah datang nggak pernah diajari tetap bebal, kemudian dia menjadi pintar. Ya, itu. Mana yang lebih berhasil? Yang nilainya 10 apa nilainya 6 misalnya gitu. Kan yang yang darinya belum bisa jadi bisa. Ya itulah maka nilai bagaimana mengelola kasus itu bagi setiap orang pun sangat penting. Begitu ya. Ya, terima kasih sekali Bapak Wahyudi sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga kami juga bisa belajar dari cara Bapak untuk menangani kasus-kasus ya di semoga lingkup kita saling sekolahan. melengkapi podo semuanya baru mencari semua. Belajar itu kan sepanjang hayat ya. Ya, Semuanya masih sepakat, belajar. Bapak. Oke. Demikian wawancara yang kami laksanakan dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Soropadan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sama-sama. Selamat siang. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, ada Ibu Gati dari SD Negeri Karangasem 3, ada saya Ibu Muna dari SD Negeri Karangasem 1, dan ada Ibu Indra dari SD Negeri Soropadan. Kali ini kami sebagai CGP Angkatan 11 akan mewawancarai Bapak Tri Atmoko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1 dan PLT SD Negeri Karangasem 3. Selamat pagi Bapak Tri Atmoko. Selamat pagi Bu Muna. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, kami mohon izin ya Bapak untuk Silakan, melakukan wawancara terkait penyelesaian kasus yang ada di sekolah Bapak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada Bu Indra, Bu Muna, serta Bu Gati. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, gini, karena ini kasusnya masih secara umum ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menangani masalah kasus dilema etika. Itu ada bujukan moral dan dilema etika sendiri, di mana saya memahami bahwa sebuah kasus atau situasi tertentu itu tenan dihadapkan dengan yang pertanyaan true and false, benar dan salah.
Tapi dalam mengambil keputusan kita tentunya selaku aparatur sipil negara tetap berpijak pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kita harus meninggalkan atau menanggalkan urusan yang berkaitan satu dengan kepentingan pribadi, yang satu dengan sedikit meninggalkan etika moral. Dalam hal ini adalah perlu penyadaran, perlu pertimbangan, dan perlu juga kita mengambil keputusan yang nantinya insya Allah kedua belah pihak tidak akan, atau keputusan ini yang dua-duanya tidak akan bisa atau tidak akan merugikan satu sama lain. Begitu Bu Muna? Tetap seimbang ya. Keseimbangan perlu diperhatikan. Yeah. Ya, Pak, terima kasih. Untuk berikutnya Bapak, mohon maaf. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Yeah. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, Yeah. untuk kasusnya yang waktu kemarin Bapak, waktu PPDB itu ada calon wali murid yang memaksakan anaknya untuk bersekolah di sini, tetapi secara aturan atau juknis itu anak tersebut tidak memenuhi persyaratan, begitu Pak? Terima kasih. Ini memang kasus semacam ini termasuk sesuatu yang berat di hati, atau pengambilan keputusan yang tidak mudah, namun ini harus tetap dijalankan. Yang pertama, kita untuk PPDB yang kelas 1 ya, kelas 1 dulu. Kasus yang kelas 1 itu adalah kita tetap berdasar pada keputusan dari Dignas atau dari pemangku jabatan, di mana kita berdasarkan pada zonasi. Zonasinya kalau sudah terpenuhi ya sudah nggak bisa. Tetapi kalaupun bisa, itu kita harus pakai tenggat waktu. Kita harus baik di Karangasem 1 maupun Karangasem 3 kasusnya sama. Tenggat waktu itu kita harus menunggu apabila yang punya hak untuk mendaftar itu mengundurkan diri. Tentunya dalam ini menyadarkan masyarakat itu memang tidak mudah. Apalagi kita sekarang sudah menggunakan sistem zonasi dan sistem aplikasi. Kalaupun dipaksakan toh tidak akan bisa. Kalaupun bisa nanti tidak bisa diterima. Yang artinya apa? Kita harus tetap kita kesampingkan dalam arti dilema moral dan etika. Kita harus tetap pada keputusan sesuai aturan yang berlaku. Begitu? Pertanyaan berikutnya Bapak, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani pendaftaran siswa baru sesuai dengan zonanya? Ya, terima kasih untuk Bu Indra. Pertanyaan yang cukup bagus. Langkah-langkah yang pertama kembali tadi saya pada prinsip pertama tadi, kita sesuai dengan zona aplikasi, di mana aplikasi itu satu berdasarkan jarak, kemudian berdasarkan usia. Dua hal pokok ini tentunya harus kita pegang erat. Tentunya kita memang berusaha betul-betul berusaha untuk menyadarkan orang tua, entah itu orang tua itu alumni sini atau punya saudara yang sudah di sini atau punya kakak dan adik di sini, mestinya tidak bisa. Ini telah kami coba. Kebetulan Bu Mona juga selaku panitia, kami coba untuk mendaftarkan atau memasukkan salah satu siswa yang sudah kuota terpenuhi. Ternyata ya mental, blonder. Akhirnya orang tua yang cukup emosi ya. Kita harus harus kalau ada kasus semacam itu jangan emosi dengan emosi lah. Kita legowo lah. Kami itu tempat kami juga salah. Ya, kami juga salah, tapi karena tadi dilema etika saya coba, tetap tidak bisa. Akhirnya ya kami sedikit tentang-tanting gitu ya. Harus ke dinas untuk mengubah aplikasi, yang akhirnya juga ke SD Soropadan, dan mungkin sampai hari ini sudah bisa menerima ya orang tua.
Bisa. Bisa. Nah, itu karena memang cukup waktu untuk apa ya? Untuk menyadarkan, meskipun suara sumbang, nada sumbang itu ada, tetap ada, Iya. tetap ada. Tapi kami punya keyakinan kalau orang yang emosi itu kan sesaat. Jangan emosi dengan emosi. Iya. Kalau emosi dengan emosi, Iya. tidak mungkin akan selesai. Iya. Emosi nanti kalau dalam ajaran kita kan hari ini kita menuruti nafsu, menuruti, kalau sudah ambil keputusan kan 2-3 hari silahkan datang, akhirnya kan juga bisa. Iya. Prinsip-prinsip yang mengedepankan masalah apa ya, agama, masalah apa religi itu tetap dipakai. Kalau sekarang yang hadapi, wow, rame mesti itu. Iya. Kalau besok mungkin sudah mereda, 3 hari dipanggil, bagaimana Ibu kegiatan atau penerimaan PPDB kami mohon maaf sekali memang nggak bisa karena sistem aplikasi. Kalau penjenengan tetap sekolah di sini, sementara di dalam dapodik anak tidak di sini kan kasihan juga anaknya. Iya, betul. Akhirnya dengan kesadaran semacam itu sekarang sudah lancar ya. Ya sudah lancar, anaknya Alhamdulillah. juga seneng. Iya, dan iya Bapak. itu. Jadi pertanyaan penjenengan itu bukan pertanyaan memancing ya, pertanyaan yang real di lapangan betul, saat ini betul juga. sekali. Saya juga menambahkan di tempatnya Bu Gati Karangasem 3. Baru seminggu yang lalu ya, pindahan dari Wonogiri. Iya Pak. Ya, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang relevan di lapangan. Kenapa pindah di Wonogiri, pindah ke Solo? Karena berbagai macam alasan. Orang tuanya kerja di sini, di sana ikut orang tua atau neneknya, dan kebetulan kuotanya masih. Iya Pak. Akhirnya bisa. Alhamdulillah sudah masuk kan? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah. Begitu. Iya. Ya. Jadi langkah-langkahnya kita harus gimana ya? Persuasif ya. Kita terima dengan menyadarkan. Ibu, Bapak, menyadarkan dulu. Ini kuota kami adalah sekian. Kalau kami dipaksakan, tetap kami tidak bisa. Bukan hanya di Karangasem 3 dan Soropadan, Karangasem 1 pun kira-kira setengah bulan yang lalu juga kelas 1 dan kelas 3 orang tuanya Kementerian Keuangan pindah tugas. Itu pun tetap tidak bisa karena kebetulan kuota kami sudah penuh. Jadi pertanyaan penjenengan itu bukan pertanyaan rekayasa ya. Kebetulan yang di lapangan kami alami semacam itu. Ngaten Bu Indra, monggo. Nggih. Langkah-langkah yang diambil Pak Tri bagus sekali, nggih. Bijaksana sekali. Dan menemukan solusi. Iya, itu harus. Teman-teman kami banyak kok. Iya. Mungkin saya jangan ikut saya, tapi pendapat bagaimana penjenengan itu perlu sekali. Itu musyawarah untuk mencapai mufakat sebelum kita ke masyarakat perlu. Ngaten nggih? Iya, Monggo. terima kasih. Nggih. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif satu, musyawarah untuk mufakat. Itu. Yang kedua, tentu kita berdasar pada koridor aturan yang berlaku. Ya, setelah itu yang ketiga kita baru mengambil keputusan. Jadi awal itu musyawarah. Musyawarah tetap. Di setiap kasus. Setiap kasus, jangan ikut saya juga makhluk yang doif, lemah, banyak lemahnya. Itu Ya, terima kasih Pak. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, saya contohkan di Karangasem 1. Ini bukan kami punya keistimewaan, tapi memang ya punya keistimewaan yang Bu Mona. Inklusif. Bagaimanapun penjenengan itu seorang ibu, kalau diberi amanah dan kebetulan naudzubillahi min dzalik, amanah itu istimewa dalam arti punya kebutuhan khusus bagaimana. Dan rata-rata kalau bicara semacam ini nanti saya bisa sehari. Dan rata-rata yang inklusif itu adalah mereka yang dikasih amanah itu keluarga yang kurang beruntung, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosial. Lah ini susah, ekonomi dan sosial ini susah. Ekonominya tidak mampu meskipun kami dengan tim ada fasilitas ke asesmen
Tapi kalau ekonomi tidak mampu, ke asesmen itu bagaimana? Kemudian yang berikutnya adalah masalah sosial. Mereka itu kan sejak punya amanah itu lahir kan merasa terbebani, merasa tertekan, merasa masyarakat yang dinomorduakan. Nah, ini perlu kita pahami. Kembali ke pertanyaan tadi apa? Tantangannya ya di situ itu. Sebelum kita mengambil keputusan, tantangan kita harus mengidentifikasi dulu. Kalau sudah itu, kebetulan kalau maaf ya, kalau level pendidikannya dengan kita itu setara, didunungke itu bisa. Kalaupun tidak bisa, itu tantangan lagi. Kalaupun ada yang mampu seperti siswanya Bu Muna, sudah orang tuanya mampu, pendidikannya mendukung, dia bawa lancar, guru pendamping. Kadang-kadang yang satu itu tidak, yang satu jadi masalah. Komunikasi antara suami dan istri pun tidak lancar. Jadi itu yang jadi masalah kami. Kenapa yang saya hubungi itu, kalau saya ya menghubungi bapaknya dulu, tentunya sebagai kepala keluarga. Ternyata dari bapaknya tidak sampai ke ibunya dan sebaliknya. Itu yang susah. Nah, itu membutuhkan waktu. Tentunya kami membutuhkan daya pikir dan daya nalar dengan teman-teman guru juga. Ini bagaimana, termasuk dengan guru pendamping khusus. Karena walaupun bagaimanapun anak semacam itu memang susah untuk normal. Gitu. Jadi tetap harus, meskipun dengan susah payah, berarti kami tetap berkomunikasi dengan orang tua, dengan pihak-pihak stakeholder kita adalah PLDPI, guru pendamping khusus, gitu ya. Monggo. Pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa, Bapak? Di 5 etika, kasus-kasus semacam itu kita lihat dengan tingkat kesusahan, tingkat perlukah, tapi selama ini kita tetap pakai tata kala ya, pakai penjadwalan, tetap itu pakai penjadwalan. Karena tadi saya mikir mungkin saya hari ini punya ada kasus si fulan, tapi kalau saya memutuskan tiba-tiba nanti malam saya dapat inspirasi, oh harusnya begini, kan susah. Jadi diidentifikasi dulu permasalahannya, berat, ringan atau sedang. Setelah itu tetap kita pakai penjadwalan. Sebelum masa penjadwalan kita harus komunikasi dengan teman-teman yang bersangkutan tentunya, khususnya wali kelas itu susah. Kalau tidak semacam itu kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ada jadwalnya, ada terjadwal. Monggo. Berikutnya Bapak, mohon maaf, selain komunikasi yang baik tadi ya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Gimana pertanyaannya? Coba saya pahami dulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau masalah yang membantu person tidak ada, ya. Jadi kalau nanti personal, nanti saya berpihak pada seseorang atau mungkin mendewa-dewakan seseorangnya. Tapi yang tentunya ada bagi saya itu adalah mengidentifikasi tadi. Setelah itu berembuk. Jadi musyawarah itu tidak bisa saya tinggalkan. Itu pengalaman pribadi saya di Karangasem 1, untung anaknya tidak masuk ke sini. Berarti dengan Bapak Ibu guru semuanya Bapak? Iya. Termasuk mungkin kelompok kepala sekolah begitu Bapak? Nah, maaf, ini khususnya binaan bertiga. Jangan sampai masalah-masalah itu keluar dulu. Kita kan internal, harus diselesaikan ke dalam. Saya takut
kalau orang Jawa mengatakan sak dawa-dawane lurung cik dawa gurung ya. Kalau menambahkan 1-2 masalah itu saya itu satu komplek di sini dengan Bapak Ibu kepala sekolah, apalagi Bapak Ibu guru tidak ada. Saya tanya saja meskipun saya 2 SD tetapi tetap 2 kamar. Jadi antara kamar satu yang aman ini tidak ada. Jadi saya tidak pernah atau belum pernah mengumbar masalah itu ke teman-teman kepala sekolah. Tapi kalau dengan telinga biasa, oh sana ada masalah begini, catatan itu. Ada? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terjaga rahasia. Oh ya, wajib itu. Terakhir Bapak, pertanyaan terakhir. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi menarik sekali ya, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan pada suatu kasus. Nah, pertanyaan dan adalah pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu, Bapak? Wah, ini pertanyaan yang giring pada saya ini. Hikmahnya Yang apa? pertama hikmahnya itu satu, pengalaman itu mau tidak mau sebagai guru yang utama. Yang kedua, jangan mengulangi kesalahan, ya. Wong saya tidak mengulang saja mungkin saya salah. Karena mengulang kesalahan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa maju, gitu. Yang ketiga, musyawarah di lingkungan kita, di lingkungan pendidik itu perlu. Jangan sampai membawa permasalahan itu ke keluarga. Insya Allah saya janji saya tidak pernah membawa masalah di sekolah dengan di rumah dengan istri khususnya dengan anak-anak, tidak pernah. Kalau biasanya mereka sudah tahu kalau saya diam itu mesti punya masalah. Jadi tidak mau mancing-mancing. Kalau sudah semacam itu nanti kalau sudah ada titik temu, ada solusi, lain hari kita juga ngobrol lagi dengan keluarga. Tapi kan itu sudah penjenengan saya pesankan kalau ada masalah jangan langsung langsung kita saring, kita timbang, itu insya Allah jadi guru yang utama bagi penjenengan atau bagi kita semuanya. Diendapkan dulu, dipikir dulu, cari solusi yang terbaik, baru kita musyawarah. Saya sering dengan Bu Mona, ayo siapa yang kadang-kala Bu Mona itu ibaratnya seperti anak saya yang barat. 92, anak saya 91. Masih muda. Wah ya, tapi tadi malam, oh ya cerdas ya. Ya udah bagus pakai itu. Kalau enggak Pak, saya begini. Sik toh Mbak. Oh ya sudah bagus itu kan. Cek ya Mbak, sudah bagus itu artinya ya kita mikir. Kadang-kadang sering tak marahin dia. Iya. Karena belum selesai. Ini sayang Pak. Enggak, belum selesai berjuang itu apa ya? Saya selalu bilang wala ta'asu. Ayo, jangan pernah berputus asa. Kalau sudah sampai titik, nah serahkan pada Allah. Kokek itu saya nggak senang. Iya, keknya dibuang. Kamu mau jadi pemimpin, Mbak? Keknya dibuang. Generasi mana nanti yang gantikan saya kan? Ya sedikit demi sedikit. Kalau nangis, tapi insya Allah bar nangis keringan. Oh karping ini, gitu. Yang saya suka. Oh bicara tadi karping ini itu yang tentunya untuk perbaikan ke depan itu. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga dari Bapak Triatmoka kita bisa belajar bersama-sama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi inspirator ya, keputusan dan inspirasi bagi kita Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya, sudah kami ganggu. Demikian teman-teman calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum ditutup, saya memberikan support pada penjenengan. Ini saya sudah tahun keempat mendampingi CGP mulai dari angkatan keempat, angkatan ke-7, angkatan ke-10, ini ke-11. Ya. Selamat beraktivitas berjuang. Jangan mengeluh
Bismillah. Ya, sudah nawa itu insya Allah hasilnya yang terbaik. Sedikit lagi ya. Iya, betul. sedikit lagi. Saya mau mau menyaksikan penjenengan nanti panen raya di Desember. Itu ya. Iya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Mas Pak.